Hai teman-teman semua, berjumpa kembali di channel YouTube aku, Ovi Parsua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Udah hampir 2 minggu lebih aku nggak upload video di YouTube, dan hari ini aku baru sempet lagi untuk upload video tentang dunia anabul liar di channel YouTubeku ini. Dan makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu setia menunggu tayangan dari setiap video-video yang aku buat. Khususnya buat Kak Viola Miranda, Petukan, dan Hairul Amnah yang selalu setia menunggu video-video aku yang baru. Seneng banget deh dengernya karena membuat aku menjadi lebih semangat untuk selalu tetap membuat video-video tentang cerita aku berbagi dengan para anabul liar di jalanan. Apalagi ketika aku lagi baca komen kalian satu persatu, itu ada yang mengatakan bahwa setelah nonton video-video yang aku buat, mereka jadi terinspirasi dan jadi lebih menyayangi lagi anabul yang ada di sekitar mereka. Salah satunya Kak Sonia Arista dan Kak Vina Oktaviana yang ikut tergerak hatinya untuk mau berbagi kepada anabul jalanan. Makasih ya. Dan juga buat Kak Alekris 81 yang selalu mengucapkan terima kasih banyak kepada aku karena menurutnya lewat video-video yang aku buat, kakaknya ini menjadi terbuka pintu hatinya dan mulai untuk peduli terhadap nasib anjing jalanan. Semoga apa yang telah kakak lakukan menjadi berkah buat kakak sekeluarga, dan juga doa yang sama aku panjatkan buat teman-teman yang udah mau berbagi terhadap siapapun. Oke, jadi langsung aja ya. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang seekor anjing yang begitu setia menanti kedatangan aku. Dan kesetiaan anabul ini membuat hati aku terharu, serta menguatkan aku bahwa jangan mudah menyerah terhadap suatu hal yang mungkin kita anggap itu berat. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita langsung aja ke videonya. Selamat menonton! Malam ini, kita akan bertemu dengan seekor anabul jalan. Anabul yang paling setia menunggu kedatanganku sampai ia tertidur lelap. Ya, di seberang jalan sana, terdapat anabul yang sedang tertidur lelap. Entah sudah berapa jam lamanya dia menungguku, sehingga dia mengantuk dan tertidur pula seperti ini. Dan aku memberi nama anabul ini dengan panggilan Simon. Aku pun menyeberang jalan untuk mengantarkan sebungkus nasi untuknya. Dan malam ini lalu lintas di jalan raya lumayan ramai. Dan Simon tetap terjaga dalam tidurnya. Lalu aku pun menghampiri Simon dan dengan perlahan membangunkannya. Aku pun berbisik, "Simon, bangun. Ayo kita makan malam, nak." Tak lama kemudian, Simon pun terbangun dan langsung menoleh ke arahku. Meregangkan badannya dan berjalan perlahan sambil mengumpulkan tenaga. Aku pun mengelus kepalanya terlebih dahulu, karena pasti dia sangat lelah menungguku. Simon adalah salah satu anabul jalan yang memiliki tuan. Rumahnya tepat berada di belakang warung ini. Dan setiap malam, dia selalu menunggu kedatanganku di sini. Sudah hampir 3 tahun lamanya aku mengenal Simon. Dan selama 3 tahun pula lah, aku rutin memberinya makan setiap hari. Dan sehabis dia makan, Simon pun kembali melakukan stretching atau sebuah peregangan pada tubuhnya. Orang-orang menyebutnya itu sebagai tanda bahwa dia sudah kenyang. Dan sebagian orang juga ada yang bilang bahwa itu sebagai tanda terima kasihnya karena telah memberinya makan. Seperti biasa, aku pun harus pergi meninggalkan Simon karena ada anabul lainnya juga yang harus aku beri makan. Aku pun membelainya dan mengucapkan kata-kata perpisahan. Lalu aku pun menyeberang jalan dan tak lupa juga aku melambaikan tangan kepadanya, serta menyelipkan doa dalam hati. Semoga esok kita bertemu lagi. Simon.
Selama hampir 3 tahun ini, Simon tak pernah absen menunggu kedatanganku. Di setiap malamnya, dia selalu hadir menantikan makanannya tiba. Dan jika aku datang lebih awal, posisi Simon selalu duduk termenung seperti ini, memperhatikan setiap kendaraan yang lewat di depannya. Lalu jika motorku tiba, Simon menyambutku dengan semangatnya dan tak sabar ingin segera menyantap makan malamnya. Ya, aku begitu dekat dengan Simon. Sampai ada orang yang sering memperhatikanku dan bertanya, mengapa Nabul tersebut rutin diberi makan, padahal dia kan sudah ada pemiliknya. Pasti pemiliknya juga memberikan makan padanya. Aku pun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, mumpung ada nasi lebih, sengaja aku sisihkan untuknya, karena ternyata Nabul ini suka dengan makanan yang kubawa. Kasihan jika aku melewatinya, pasti hatinya akan sakit. Dan orang tersebut pun menganggukkan kepalanya. Di perjalanan berikutnya, aku bertemu dengan seekor anabul jalan yang sedang tertidur di pinggir trotoar. Posisi tidurnya meringkuk seperti ini, yang mana anabul tersebut secara alami sedang menjaga kehangatan suhu tubuhnya, di mana cuaca pada malam hari memang terasa dingin. Dan posisi meringkuk seperti ini juga dapat melindungi organ dasar mereka pada saat tidur, yang artinya mereka belum percaya 100% terhadap lingkungan yang sedang ia tempati. Setelah menyiapkan makanannya, aku pun beranjak untuk menghampirinya. Dengan sangat perlahan, aku membangunkannya agar anabul ini tidak kaget saat terbangun. Dan aku melihat ekornya melingkar ke bawah, yang artinya dia masih waspada dan takut dengan kehadiranku. Ya, karena kita baru pertama kali bertemu. Aku pun sedikit menjauh darinya, agar dia bisa merasa nyaman dan mau makan makanannya, sembari mengambilkan air minum untuknya yang memang selalu aku sediakan di motorku. Ya, selain nasi bungkus, aku pun selalu membawa air minum untuk mereka. Namun beberapa di antaranya jarang ada yang mau minum. Dan karena ini pertemuan pertamaku dengannya, aku mencoba memberikannya air. Mudah-mudahan dia mau meminumnya. Tapi ternyata anabul ini juga tidak mau minum air. Karena masih penasaran, aku pun mencoba kembali memberikannya air. Namun lagi-lagi dia sama sekali benar-benar tidak mau meminumnya. Dan aku pun mencoba untuk memberikan tanganku kepadanya, agar dia berani dekat denganku dan bisa mengenalku lebih jauh. Dan sekarang aku melihat ekor anabul ini sudah naik, yang artinya kehadiranku bisa ia terima dan dia sudah mulai nyaman berada di dekatku. Dan seperti biasa, di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Aku harus melanjutkan perjalananku untuk memberi makan anabul jalan lainnya. Doa yang sama aku panjatkan. Semoga esok kita ketemu lagi ya, Nak. Suatu hari ketika aku sedang street feeding, tiba-tiba hujan turun. Yang mana jika hujan turun seperti ini, tidak akan ada anabul yang berkeliaran di jalanan.
Biasanya mereka berteduh di tempat tersembunyi yang sulit aku ketahui. Dan aku pun tidak yakin bahwa malam ini Simon akan hadir menungguku seperti hari-hari biasanya. Namun ternyata dugaanku salah. Simon tetap menungguku di saat hujan sekalipun. Dalam hati aku berkata, Simon, kesetiaanmu benar-benar membuatku terharu. Kamu rela menungguku di saat hujan seperti ini. Tak terbayang jika hujan ini menjadi penghalang bagiku. Aku bisa saja mengurungkan niatanku untuk street feeding karena hujan. Tapi melihatmu menungguku seperti ini, sekarang hujan bukanlah halangan bagiku. Terima kasih untuk selalu memberikan hal-hal terindah yang membuat aku selalu merasa bersyukur. Pada malam berikutnya, ada perasaan sedih yang menyelimuti hatiku ketika sedang street feeding. Bagaimana tidak? Esok, aku harus pergi keluar kota selama 2 hari karena ada urusan yang begitu penting yang harus aku selesaikan. Dan malam ini adalah malam terakhirku memberi makan Simon serta anabul jalan lainnya. Dan selama 2 malam pula lah, aku tidak akan bertemu dengan anak-anakku. Dan ini merupakan pertama kalinya aku meninggalkan mereka. Karena sebelumnya aku tidak pernah bermalam jika pergi keluar kota. Aku pun terus memberikan camilan kepada Simon, serta membelainya lebih lama. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Jaga dirimu baik-baik ya nak. Aku yakin semesta pasti bersamamu. Ya, aku pun harus segera pergi meninggalkan Simon dan berpamitan juga kepada anabul jalan lainnya. Dah Simon, jangan nakal ya nak. Harus selalu tetap waspada terhadap sesuatu yang mungkin mencurigakan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Tuhan, tolong jaga anak ini. Ya, hari ini aku pun pamit kepada semua anabulku di rumah. Dan mereka semua tahu bahwa aku akan pergi meninggalkan mereka sampai beberapa hari ke depan. Lalu mereka semua pun mengantarkan aku sampai pintu pagar. Sedih rasanya harus berpisah dengan mereka semua walaupun hanya untuk sementara waktu. Karena bagiku, tiada hari tanpa bermain dengan para anabul di rumah. Bercanda, membelainya, dan menghabiskan waktu bersama dengan mereka semua. Dan anabulku yang bernama Beno inilah yang paling tidak bisa ditinggal.
Dia terus mengikutiku seolah-olah tidak mau berpisah. Aku pun membelainya dan berkata, "Hanya sebentar, Nak. Jangan nakal ya. Aku pasti kembali membawakan oleh-oleh kesukaanmu." Ya, aku pun berangkat meninggalkan anak-anakku selama 2 hari ke depan. Tak terbayang jika suatu hari nanti aku pulang ke kampung halamanku di Bandung. Pasti mereka semua akan aku tinggal selama berhari-hari. Bahkan mungkin lebih dari seminggu. Sore ini, tepat jam 4 waktu Indonesia Tengah, aku berangkat dari rumah dan akan menempuh waktu perjalanan selama kurang lebih 3 jam untuk bisa sampai di lokasi tujuan. Dan di perjalanan ini, aku akan melewati lokasinya Simon, yang mana aku ingin melihat apakah Simon ada di tempat seperti biasanya atau sedang berada di rumahnya. Dan ternyata Simon ada di dalam warung sedang bersantai. Ya, malam ini aku pulang. Seperti biasa, aku melewati tempatnya Simon. Dan aku melihatnya. Simon sedang berdiri memperhatikan setiap kendaraan yang lewat. Simon, maafkan aku telah membuatmu menunggu seperti ini. Aku pun segera pulang ke rumah dan mengambil makanan untuk street feeding malam ini. Setelah aku memberikan makan semua anabul yang ada di sekitar sini, aku ingin membelikan Simon sepotong ayam untuknya, agar dia senang dan bisa makan enak malam ini. Aku pun segera pergi menuju tempatnya Simon. Dia pasti sangat senang sekali melihat aku datang. Dan benar saja, dari kejauhan dia sudah terlebih dahulu melihat motorku dan langsung menghampiriku. Mungkin dalam hati Simon berkata, "Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga." Dia pun terlihat sangat senang sekali. Berlari-lari tak sabar menunggu makanannya. Dan sebelum aku memberinya makan, aku pun mengelus-ngelusnya terlebih dahulu, memastikan bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun tubuh ini merasa lelah karena habis bepergian jauh, namun semua itu hilang jika aku sudah bersentuhan dengannya. Walaupun aku belum sempat beristirahat, aku tidak apa-apa. Melihatnya senang seperti ini membuat aku ikut bahagia. Aku tahu suatu saat nanti tubuh ini pasti akan menua, tak mampu lagi untuk melakukan hal-hal seperti ini. Dan
Dan ini semua akan menjadi sebuah kenangan terindah yang pernah aku lalui semasa mudaku. Menelusuri jalan raya setiap malam, berbagi cinta kasih kepada makhluk ciptaannya, dan banyak lagi hal lainnya yang membuat hidup ini menjadi bermakna. Dan aku juga tahu bahwa suatu saat nanti tubuh ini juga pasti akan hilang bersama dengan kenangan di dalamnya. Dan disinilah aku belajar untuk menjadikan hidup agar lebih berguna selama tubuh ini masih ada. Ya, jadi itu dia cerita singkat aku bersama dengan Simon. Kalau dilihat dari cara dia duduk menunggu aku gitu kan seperti ini setiap malam, aku teringat dengan sebuah film yang berjudul Hachiko yang menunggu majikannya datang. Film itu selalu buat aku nangis kejer setiap aku habis menontonnya. Lewat Simon, aku bisa merasakan bagaimana rasanya menunggu, termenung, menantikan seseorang yang diharapkan kedatangannya. Tidak pandang hujan, lelah, dingin, terik gitu kan, hanya kesetiaanlah yang bisa mengalahkan segalanya. Dan kesetiaan Simon juga mengajarkan aku bahwa aku harus kuat terhadap apapun yang terjadi selama tubuh ini masih mampu untuk melakukannya. Jangan sia-siakan waktu yang ada selama tubuh ini masih sehat. Dan makasih banyak juga buat teman-teman yang udah mendoakan kesehatan aku. Salah satunya Ibu Nenek Citra Dewi, Ibu Suratni, dan juga satu lagi Ibu Desak Astuti. Terima kasih banyak atas doanya. Oh ya, satu lagi buat teman-teman yang nyaranin aku untuk memberi minum di saat aku sedang street feeding. Aku sebenarnya itu bawa minum, cuman ketika aku ngasih minum ke anabul tersebut, ada beberapa anabul yang mau minum, ada beberapa juga yang enggak. Mungkin sebagian dari mereka nunggu hausnya dulu baru mau minum. Tapi kebanyakan anabul yang aku temui itu tidak mau minum. Jadi pasti di setiap video-video aku nggak akan ada gambar aku memberi minum, karena di kenyataannya pada saat aku memberi minum ada yang mau, ada yang enggak. Jadi aku memutuskan lebih baik aku tidak memvideokannya. Oh ya, satu lagi aku mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Revi yang udah merekomendasikan aku salah satu obat atau vitamin yang mujarab, namanya ini Transfactor Plus. Obat ini tuh bagus untuk memulihkan kesehatan anabul yang terkena penyakit parvo, distemper, lumpuh, badan lemes, gak mau makan sama sekali, bahkan tumor dan kanker pun bisa disembuhkan dengan obat ini. Nah, pokoknya obat ini tuh bagus untuk penyakit yang berhubungan dengan imunitas tubuh. Aku udah coba Transfactor Plus ini karena kebetulan ada anabulku yang lagi sakit. Dia nggak bisa jalan, nggak bisa gerak sama sekali, badannya lemes sampai matanya itu ketutup rapet, nggak bisa melihat. Pokoknya kelopak matanya itu lengket, dan selama seminggu aku memberikan obat ini secara rutin. Aku beli di pet shop yang eceran, dan di hari keempat dia sudah mulai ada tenaga, bisa berjalan secara perlahan, dan matanya itu mulai kebuka lagi, dia bisa melihat lagi. Bener-bener ngebantu banget obat ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak buat Kak Revi. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Kalau misalkan temen-temen di sini ada yang punya pengalaman tentang merawat anabul atau punya sedikit cerita yang mungkin bermanfaat untuk di-share, teman-teman bisa ceritakan pengalamannya di kolom komentar di bawah ya. Yang mungkin di video selanjutnya bisa aku share kepada penonton seperti cerita Kak Revi ini, yang memang sangat-sangat bermanfaat sekali informasinya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton videoku ini sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!